Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di sini. Kita akan membicarakan mengenai eh, teknik dan langkah untuk menganalisa pergerakan, menganalisa market, dan tentu nanti kita akan menentukan titik entry-nya. Bagaimana langkah demi langkah untuk mensiasati supaya kita bisa menemukan peluang yang terbaiknya. Berikut kita akan menyampaikan ya beberapa eh, teknik atau beberapa langkah untuk menganalisa kemudian menentukan titik entry-nya ya. Tidak semua pasar, tidak semua eh, waktu kita bisa serta-merta mengambil posisi kalau kita ingin mendapatkan peluang yang terbaiknya. Tentu kita harus menunggu betul-betul signal. Kita harus menunggu betul-betul market ini bisa menjawab yang menjadi syarat saya, yang menjadi aturan main saya. Karena itu kita akan mencoba untuk mengawali bagaimana langkah demi langkah atau saya buat eh, trik dan langkah analisanya seperti apa kalau kita mau menemukan, pengen kita bisa entry dengan tingkat probabilitas yang tinggi dengan memperhatikan kondisi yang ada, dengan memperhatikan tren yang ada, kita akan mengikuti arus yang lebih kuat. Kemanapun dia, apakah dia akan bergerak naik, apakah dia akan bergerak turun, selalu ada petunjuk yang bisa kita dapatkan. Hanya saja kita ini jeli apa enggak melihatnya. Pertama, sebelum kita melakukan entry, sebelum kita menempatkan titik entry kita atau menjatuhkan pilihan kita buy atau sell, maka kenali dulu kondisi pasarnya. Setidaknya kenali dulu atau identifikasi dulu trennya yang terdekat itu kemana. Diingat kita sesuaikan dengan tipe trading kita. Apakah kita menggunakan scalping, day trading atau bahkan swing ya. Semuanya kita bisa perhatikan, semuanya kita bisa lakukan. Yang terpenting kita jeli melihatnya. Pertama, perhatikan kondisi tren atau kenali, identifikasi pergerakan market yang terdekat itu mengarah kemana. Kenali kondisi pergerakan arah kecenderungan yang ada. Atau kita bisa lihat dari struktur yang terbentuk di sana. Kita bisa lihat struktur yang terbentuk di sana. Apakah pergerakannya menuju ke atas, ke bawah, atau sedang dalam posisi sideways. Perhatikan di situ. Yang paling utama yang terdekat dari runningnya itulah yang nanti banyak berpengaruh. Apakah kita tidak bisa menggunakan histori yang beberapa hari yang lalu? Ya, bisa saja ketika di candle-candle terdekat itu tidak ada petunjuk yang memperkuat, ya, memperkuat posisi arah yang lebih dominan. Ketika sudah ketemu arah ini mau kemana? Kalau dia trend up, maka kecenderungan akan mengarah ke atas. Dari sisi high dan low-nya, dia akan menuju ke atas. Secara sekilas, secara kasat mata, dia akan terlihat pergerakan itu menuju ke atas. Kalau dilihat dari candle-nya, nanti akan hijau, 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 dan sebagainya. Bagaimana ketika ada koreksi? Perhatikan koreksinya. Sejauh mana koreksi? Pengaruhnya terhadap kecenderungan ini sejauh mana? Kalau cuma kecil, maka ini bisa kembali pullback. Artinya ini masih berada di jajaran baris naik. Trennya masih naik. Sehingga ini kita kenali dulu. Jangan melawan arus yang lebih kuat ya. Jangan melawan arus yang lebih kuat karena ini sangat berpotensi akan sangat berpotensi kita terjebak di dalam pergerakan yang tidak potensial. Sehingga betul-betul perhatikan arah yang lebih dominan di sana. Yang kedua, buat simulasi. Setelah kita ketemu arahnya, buat simulasi dan perkiraan. Buat simulasi dan perkiraan. Ketika ini naik,
Apa yang mendasari dia naik? Kemudian sisi sebelah kiri perhatikan apakah ada benturan-benturan di sana. Jadi kita perkirakan dulu ada kemungkinan ini akan naik dengan alasan karena berada di atas resistennya ini sudah mulai dilewati. Artinya di situ kita mulai memperkirakan peluang-peluang yang ada. Karena arahnya naik misalnya, maka kita memperkirakan ini akan menempatkan posisi buy-nya. Tetapi tentu untuk menempatkan posisi buy ini tidak serta-merta ketika market sudah tinggi-tingginya. Ya. Bisa jadi kita menunggu koreksinya. Bisa jadi kita masih menunggu di level-levelnya. Ya. Sehingga di dalam perkiraan ini, dalam simulasi ini, kita gunakan pilihan A, B, C, dan sebagainya. Ya. Sehingga nanti market ini terbentuk apa enggak yang kita simulasikan. Berikutnya ketika sudah kita memperkirakan, maka kalau market ini ternyata menjawab dari yang kita perkirakan atau sesuai yang kita perkirakan, maka tinggal kita satu langkah lagi. Ya, mengenali ciri-ciri terakhirnya atau trigger apa yang menjadikan kita akan entry di situ. Kita bisa mengenali dari pola candle, kita bisa mengenali dari chart pattern, kita bisa mengenali dari bahkan mungkin dari breakout yang ada. Baru setelah itu kita menempatkan entry kita. Setelah kita menempatkan posisi kita, apakah cukup sampai di situ? Tidak, belum selesai. Kita masih harus membuat simulasi untuk recovery. Artinya harus siap antisipasi. Saya nanti targetnya di mana? Saya nanti exitnya di mana? Saya mau berapa pips untuk target profitnya? Saya mau exit di angka berapa ketika market ini tidak sesuai? Dan ini harus sudah siap. Tidak boleh kosong, tidak boleh kita blank, tidak boleh hanya kita masuk entry kemudian kita menunggu tanpa ada persiapan apapun. Diingat kondisi pasar itu bisa berlaku dua-duanya. Sekalipun sudah kita analisa valid di situ dengan berbagai dasarnya, dengan berbagai indikasinya, maka tidak menutup kemungkinan dia masih akan berbalik lagi. Sehingga dari 5 ini kalau kita jeli melihatnya, maka tidak akan terjebak di dalam entry yang terlalu jauh. Ketika kita mengenali, ketika kita sudah membuat simulasi, ketika kita sudah menempatkan petunjuk terakhir untuk kita entry, atau kita mengenali triggernya, dan kita sudah entry, begitu entry sudah siap semuanya. Sudah siap dengan recovery, sudah siap dengan batasan resiko, sudah siap dengan exit kita. Maka trading akan menjadi indah karena pada dasarnya di dalam trading itu ada seni, yaitu seni manajemen resiko. Berikut kita coba untuk berikan ilustrasi gambarannya ya. Misal kita lihat pergerakannya dari sisi bawah, ini mulai bergerak naik ya. Ini mulai bergerak naik. Ini mulai bergerak naik. Terhenti sampai di sini. Kemudian di area ini dia naik turun. Artinya naik turun adalah marketnya lagi sideways, datar. Di area ini market di posisi datar. Sementara diawali dari kecenderungan naik. Diingat, diawali dari kecenderungan naik. Setelah itu terhenti sampai di situ datar. Dilanjut berikutnya datar. Maka ini area ini masih berlaku. Area ini masih berlaku. Ketika kita mengidentifikasi pergerakan ini masih berada di area yang sama atau mendekati sama, tidak ada kecenderungan, maka disitulah kondisi pasar masih dalam posisi sideways atau datar. Fokus kita kemana? Tentu fokus kita ke arah yang dominan sebelumnya karena sebelumnya sudah naik.
Karena untuk mencapai turun, maka setidaknya dia harus melewati di sini. Harus melewati levelnya hijau yang sebelah kiri yang pernah naik itu. Dan itu tentu membutuhkan waktu dan pergerakan yang kuat. Nah, ini harus bergerak begini. Nah, sepanjang ini. Nah, nanti begitu dia mau turun, setidaknya akan melewati levelnya di sini. Minimal akan melewati area supportnya. Baru kita mengenali berikutnya, kita identifikasi, oh ini ternyata mau kuat turun. Sebaliknya, ketika pergerakan setelah area datar ini sudah mulai mengarah ke atas, perhatikan. Nah, ini struktur yang terbentuk dia mulai naik. Maka tentu akan lebih berpotensi, lebih dominan ke arah atas daripada ke bawah. Karena ke bawah nanti butuh perjalanan yang cukup panjang lagi. Diawali dari pergerakan sudah menuju ke atas, mengarah ke atas. Ini artinya ada petunjuk yang bisa kita dapatkan bahwa pergerakan ini akan bergerak menuju ke atas. Tentu kita lihat berikutnya. Di area ini masih berada di area datar. Setelahnya kita lihat, oh ternyata pergerakannya jauh lebih kuat. Ada candle yang kuat menembus dari level psikologisnya di sini yang terdekat, atau bisa lewat dari area konsolidasi. Artinya di situ sudah mulai ada yang menguasai, sudah ada yang pegang kendali. Apa yang pegang kendali? Buyer. Yang pegang kendali adalah buyer. Dari situ mindset sudah mulai kita tata, mulai kita tanamkan, dan ketika sudah teridentifikasi pergerakan mau ke atas, maka arah kita adalah arah buy. Posisi yang akan kita tentukan adalah bagaimana menempatkan posisi buy. Setelah kita kenali, kita simulasikan, oh ini, jadi ini belum selesai, candle ini belum selesai, kita sudah bisa melihat pergerakannya, oh ternyata kuat buyernya. Jelang pergantian candle, jelang satu candle itu selesai, maka harus sudah siap simulasinya. Kita perkirakan, oh ini akan ada cenderung kembali naik karena kemungkinan besar akan breakout. Nah, disitulah setelah kita menempatkan perkiraan, setelah kita menemukan arah tadi, kemudian kita perkirakan, kita tunggu, baru kita lihat begitu ganti candle apa yang mendasari. Oh ternyata di sini ada breakout yang kuat. Maka baru kita menempatkan titik entry-nya. Begitu entry, apakah sudah cukup? Apakah selesai? Tidak. Ketika kita sudah entry, maka pastikan ya, kita sudah membatasi resiko yang ada. Apakah kita batasi dengan sell stop di bawahnya, atau kita batasi dengan stop loss? Itu nanti menjadi pilihan kita masing-masing. Kalau kita melihat seperti ini, kalau kita batasi di area levelnya, bisa jadi nanti cukup panjang. Batasi artinya stop loss ini atau batasan risiko ini jangan lebih dari angka 1000 kalau bisa. Jangan lebih dari angka 1000 atau 100 pips. Karena ini sangat beresiko. Mungkin kita bisa menggunakan 300 di bawahnya untuk sell stop. Mungkin kita bisa batasi 500 di bawahnya untuk cut loss dan sebagainya. Intinya begitu kita sudah menempatkan posisi kita entry, maka sudah siap dengan recovery kita. Jangan kita hanya fokus pada buy kemudian nanti akan profit, jangan. Profit itu nomor sekian, yang penting kita sudah mengikuti prosedurnya, SOP kita. Sudah jalani saja. Walaupun nanti bergerak turun tidak masalah kalau sudah siap dengan recovery-nya. Targetnya berapa? Ya, sesuai dengan masing-masing punya target ya. Mungkin dalam satu transaksi ada yang target 600, mungkin dalam satu transaksi ada yang cuma 300 ya. Semuanya silahkan nanti disesuaikan dengan pengalaman masing-masing, sesuaikan dengan tingkat kecemasan masing-masing. Kita tidak membatasi, kita tidak harus menentukan di angka sekian, karena setiap orang punya pilihan yang berbeda, punya cara pandang yang berbeda, dan punya tingkat kecemasan yang berbeda. Karena itu belajar kita menentukan sendiri, belajar mengalami sendiri, sehingga kita tahu bisa mengukur kemampuan saya itu seperti apa. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat, sedikit yang bisa kita sampaikan. Jangan lupa untuk selalu
koreksi, selalu memperbaiki diri, dan selalu banyak belajar dari pengalaman. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.